Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi para siswa-siswaku. Di sini saya, Pak Tanhana, guru PKN akan memberikan materi lanjutan kelas 7 bab 2 sesi 3 mengenai peran norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya? Siap? Kita lanjut. Di sini ada namanya manfaat ya. Manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. 1. Menjaga kebudayaan masyarakat. 2. Mencapai integrasi sosial. 3. Mewujudkan keteraturan sosial. 4. Mengendalikan perilaku individu. 5. Melindungi orang yang lemah. Itu ya. Kemudian di bawahnya ada namanya faktor penyebab pelanggaran norma. Pelanggaran norma yang pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kurang sosialisasi ya, itu juga sangat penting ya. Kedua, pengaruh lingkungan. Ketiga, kebutuhan ekonomi. Keempat, ingin menjadi individu yang bebas. Kelima, longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Kelima, sikap mental. Oke. Akibat, ini ya, akibat melanggar norma dalam masyarakat. Jadi ada penyebabnya, ada akibatnya. Yang pertama, keretakan hubungan antar kelompok masyarakat. Kedua, perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga. Ketiga, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Kemudian, keempat, dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Nah, ini ya. Jadi akibatnya kalau melanggar norma ya. Jadi norma itu dibuat ya supaya kita ini perilaku kita ini eh, ada yang mengarahkan dan membatasi perilaku kita yang negatif, yang jahat, yang jelek atau serakah. Itu ya supaya manusia ini menjadi manusia yang lebih baik. Oke. Lanjutnya, upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan. 1. Pembiasaan. Jadi harus dibiasakan kita menjalankan norma. Ada norma apa? Norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Nah, ini ya. Kedua, teladan ya. Ketiga, penyadaran. Kita harus sadar diri. Selain kita disadarkan oleh orang lain, kita harus bisa menyadarkan diri sendiri. Jangan sampai kita nggak sadar-sadar, nanti kita juga akan kacau gitu ya. Hati kita, perilaku kita, kehidupan kita. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, penghargaan dan hukuman. Itu ya. Jadi manusia itu juga butuh adanya penghargaan. Kalau dia berbuat baik, gak ada penghargaan, ya ini nanti akan menjadi suatu pertanyaan.
Kalau nggak ada penghargaan, nggak ada dihargai, maka orang yang berbuat baik itu mungkin juga eh, apa ya, bisa kembali ke sifat negatif. Nah, hukuman juga, hukuman ini uh, disebut sebagai sanksi ya, supaya kita menyadarkan bisa berbuat lebih baik gitu. Jangan sampai kita kambuh lagi ya. Oke. Ada dua ya, penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma. Pertama, upaya represif. Upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran. Kedua, upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Nah, itu. Oke, sampai di sini Pak Tan Hana menjelaskan tentang norma yang sesi 3. Ini soal-soalnya, tolong nanti dikerjakan, dikumpulkan di classroom atau di WA. Tolong subscribe dan like ya, supaya kalian bisa mengikuti selanjutnya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup materi yang Pak Tan sampaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya Pak Tan minta maaf. Untuk ada pertanyaan silakan ditulis di komentar YouTube-nya Pak Tan. Oke. Pak Tan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi siswa-siswaku.